Baik, anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran kali ini, yaitu tentang konstitusi, dasar hukum tertinggi di suatu negara. Di sini Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Oke, di sini Ibu sudah membagi untuk kelompoknya menjadi dua. Kelompok satu ada Mas Fema sama Mbak Diana. Kemudian kelompok dua ada Mbak Dela dan Mbak Irma. Seperti itu ya. Jadi nanti di masing-masing kelompok, setelah Ibu menjelaskan materi ini, akan Ibu beri tugas. Seperti itu ya. Itu dikerjakan secara kelompok. Kemudian setelah itu nanti Ibu juga akan memberikan tugas individual. Seperti itu ya. Jadi kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, sekarang langsung ke materi yang pertama, yaitu konstitusi dasar hukum tertinggi negara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan suatu negara sebagai piagam yang memuat pernyataan tentang cita-cita bangsa. Oke. Konstitusi menjadi dasar organisasi negara dan memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum. Nah, di sini Ibu akan menggunakan media Ibu yang bernama Lumio. Jadi di sini akan Ibu share link agar kalian semua join. Bisa dimengerti? Oke, Ibu share linknya, sudah dibuka di grup, kemudian join ya sebagai student atau sebagai murid. Oke, sudah? Ada yang kesulitan? Tidak. Jadi di sini Ibu juga menjelaskan bahwa aplikasi Ibu ini, Lumio ini, bisa dibuat keadaan kita offline atau online atau yang kita tidak akan bertatap muka. Jadi Ibu bisa mengendalikan, mengoperasikan aplikasi ini. Jadi kan kegiatan nggak semena-mena seperti itu ya, anak-anak. Sudah join semua? Oke. Yang pertama di sini ada pengertian konstitusi menurut para ahli. Di sini Ibu ada 3. Yang pertama menurut Van Apeldoorn, konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis hingga hukum dasar yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan konvensi. Yang kedua menurut Wade, konstitusi adalah sebuah naskah yang mampu memaparkan rangka hingga tugas pokok dari suatu badan pemerintahan negara sekaligus menentukan juga berbagai pokok dalam paduan kerja badan tersebut. Yang ketiga menurut Jimli Asidik, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang termasuk dalam hierarki hukum, menempati kedudukan yang tertinggi dan memiliki sifat fundamental, sehingga pembuatan berbagai macam peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Oke. Next. Pandangan ahli lainnya tentang konstitusi. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah sebuah piagam yang memuat pernyataan tentang cita-cita suatu bangsa dan sebagai dasar organisasi suatu bangsa. Kemudian menurut Najib Biar, konstitusi merupakan sebuah keseluruhan sistem tata negara suatu pelosok yang berupa kumpulan berbagai gaya untuk membentuk serta melakukan pengelolaan terhadap pemerintah suatu negara. Yang ketiga menurut Lassalle, secara yuridis konstitusi adalah sebuah naskah yang memuat berbagai macam bangunan serta berbagai jenis sandi pemerintahan dalam suatu negara. Oke, next. Di sini bisa semua ya, joinnya. Ada kesulitan? Tidak bisa ya. Kemudian pengertian konstitusi menurut Herman Heller. Yang pertama, konstitusi politik sosiologis. Konstitusi yang menjadi cerminan dari kehidupan politik penduduk, mencerminkan dinamika sosial masyarakat dalam konteks bernegara. Kemudian yang kedua ada konstitusi yuridis. Konstitusi yang merupakan kesatuan kaidah yang
hukum yang diakui dan dipatuhi oleh seluruh warga negara. Kemudian ketiga, ada konstitusi politis. Suatu konstitusi yang dapat diwujudkan menjadi bentuk tulisan dan dimuat ke dalam salah satu naskah sebagai undang-undang menjadi dokumen resmi negara. Next, jenis konstitusi berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Di sini untuk pengertian konstitusi tertulis, yakni merupakan sekumpulan aturan pokok, dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Undang-Undang Sementara. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari amandemen. Kemudian ada konstitusi tidak tertulis. Pengertiannya yakni adalah sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Di sini di Indonesia contohnya seperti keputusan MPR berdasarkan musyawarah mufakat, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus dan adat istiadat. Kemudian contoh konstitusi di Indonesia yang pertama ada apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yakni adalah UUD sementara. Oke ya, di Undang-Undang sementara ini berlaku dari 17 Agustus sampai dengan 1950 hingga 5 Juli 1959 saat Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Kemudian yang terakhir yang keempat yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Undang-undang yang telah mengalami 4 kali amandemen. Oke ya, dari 1999 sampai dengan 2002 dan berlaku hingga saat ini. Oke ya, next. Kemudian ada fungsi konstitusi secara umum. Di sini yang pertama, fungsinya ialah menjadi sumber hukum tertinggi, menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pembatasan kekuasaan, mencegah pemerintahan bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, piagam kelahiran negara, menandai eksistensi dan kedaulatan suatu negara. Yang keempat ada identitas nasional, menjadi lambang dan cerminan nilai-nilai bangsa. Kemudian yang kelima ada sebagai pelindung HAM, menjamin hak asasi dan kebebasan warga negara. Seperti itu ya. Next. Tujuan konstitusi yang pertama yaitu pembatasan dan pengawasan kekuasaan, membatasi kekuasaan, pengawasan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau semena-mena kepada masyarakat, seperti itu ya. Kemudian menjadi pelindung HAM, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati hak asasi manusia atau yang disebut sebagai HAM, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada pedoman penyelenggaraan negara, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Oke, ada yang nggak bisa dibuka lagi aplikasinya? Masih bisa? Oke, next ya. Kemudian pandangan C.F. Strong terhadap fungsi konstitusi. Di sini dibagi ada 3 yaitu pembatasan kewenangan, membatasi tidak perintah agar tidak melampaui kewenangan. Kemudian jaminan hak warga, yaitu memberikan jaminan hak kepada yang diperintah. Kemudian yang ketiga ada perumusan kekuasaan, yaitu melakukan perumusan untuk pelaksanaan kekuasaan yang berbeda.
bulat. Jadi di sini menurut C.F. Stroll, prinsip dasar dari fungsi konstitusi adalah sebagai pembatas kewenangan tindakan pemerintah. Konstitusi tidak hanya membatasi kekuasaan, tapi juga memberikan jaminan hak-hak kepada warga negara dan melakukan perumusan untuk pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam suatu negara. Oke. Nah, tadi sudah Ibu spill sedikit ya. Ketika Ibu sudah kembali ke kelompok, maka masing-masing kelompok akan memberikan kuis atau soal yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Tadi untuk kelompok pertama ada siapa? Saya. Oke, Mas sama Mbak Diana. Kelompok dua berarti Mbak Irma dan Mbak Dela. Oke, di sini sudah Ibu beri soalnya. Untuk kelompok satu mengerjakan soal satu, untuk kelompok dua mengerjakan soal dua. Bisa dipahami? Oke, waktunya Ibu beri 5 menit dari sekarang, dan nanti setelah dikerjakan dan selesai, maka kalian akan diminta untuk membacakan masing-masing jawaban kalian pada kelompok tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Di sini Ibu akan memberikan kesempatan untuk setiap kelompok membacakan jawabannya. Seperti itu ya. Untuk kelompok satu, kelompok dua dulu ini. Satu. Oke, kelompok satu dulu ya. Baik, siapa yang akan membacakan jawabannya? Diana. Oke, Mbak Diana. Yuk. Soal yang pertama, jelaskan dampak positif dan negatif dari perubahan pasal hukum tersebut. Sertakan alasan yang logis. Oke. Dampak positifnya, presiden prestasi dapat melanjutkan program strategis jangka panjang tanpa terhambat pergantian kepemimpinan. Kalau dampak negatifnya, kekuasaan yang terlalu lama berperiode memicu penyalahgunaan wewenang, manipulasi institusi negara dan lemah demokrasi. Jadi pendapat saya itu perubahan sebaiknya tidak dilakukan meski presiden prestasi layak diapresiasi. Demokrasi memerlukan mekanisme pembatasan kekuasaan untuk mencegah konsentrasi wewenang yang rakyat. Sejarah Indonesia seperti Soekarno-Soeharto serta di dipertunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan sering berujung pada korupsi. Alternatifnya yaitu presiden dapat menggantikan sistem kebijakan melalui kaderisasi partai atau sistem pemberantasan dan pemerintahan yang kuat. Oke, beri aplaus untuk kelompok satu. Oke ya, jawabannya memang sangat benar sekali. Nah, kemudian nanti akan diberi kesimpulan di akhir pembelajaran. Oke, kemudian untuk soal yang kedua, yaitu kelompok dua, akan dibacakan siapa? Oke, Mbak Irma. Oke, nomor dua. MK menjaga dominasi kekuasaan legislatif atau eksekutif dengan memastikan hukum sesuai konstitusi. Kritik dan tantangan. Proses judicial itu bergantung pada independensi hakim dan kedalaman analisis judisial. MK harus menghindari interpretasi sempit yang mengabaikan prinsip non-diskriminasi dalam konteks bernegara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke ya, di sini Ibu juga akan memberikan penilaian individu untuk masing-masing dari kalian. Jadi di sini masih bisa aplikasinya ya? Masih bisa. Oke, langsung saja ke kuis individu. Oke. Kita lihat berapa yang join. Sudah ya? Oke, di sini Ibu akan mulai. Dari kalian bisa langsung mengerjakan sila individu, tidak boleh mencontoh ya ini. Oke, baik. Beri waktu kalian sekarang mengerjakan. Sudah ya, di sini sudah masuk semua. Dan ini adalah tugas individu untuk kalian supaya Ibu bisa tahu sepaham mana kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan. Seperti itu
ya. Jadi nanti untuk nilainya akan Ibu proses atau umumkan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Dari sini Ibu akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Kesimpulan pentingnya konstitusi dalam bernegara. Yang pertama yaitu sebagai dasar hukum. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan seluruh peraturan perundang-undangan. Kemudian nomor 2, konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada siapa? Masyarakat. Kemudian nomor 3, konstitusi sebagai pelindung HAM. Apa tadi HAM? Hak asasi manusia. Konstitusi akan menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Konstitusi memiliki peran vital dalam kehidupan bernegara sebagai hukum dasar tertinggi. Konstitusi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah. Mohon maaf, dan melindungi hak warga negara. Pemerintahan yang baik tentang konstitusi akan membantu terciptanya kehidupan bernegara yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, paham semua ya? Sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti diberi tugas untuk membaca bab selanjutnya. Oke ya? Jadi motif. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham semua? Oke, alhamdulillah. Oke ya.